Nama saya Rati Pertiwi dari kelas A2 pagi jurusan manajemen. Di sini saya akan membuat video record tentang ringkasan pada mata kuliah Manajemen Operasi 2. Materi ringkasannya yaitu tentang tantangan dan peluang abad 21. Langsung saja pada materinya, sistem produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha pabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen, dan lain sebagainya. Namun pengertian produksi saat ini menjadi semakin luas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan input menjadi keluaran output. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya menjalankan juga kegiatan produksi. Manajemen produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama material atau bahan, yang kedua mesin atau peralatan, yang ketiga manusia atau karyawan, yang keempat modal atau uang, yang kelima manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari ongkos produksi, kualitas produk atau jasa, dan tingkat pelayanan. Pada konsep dasarnya, manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Dari definisi di atas, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sistem, mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Yang ketiga, keputusan, menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Pada sasaran operasinya ditetapkan sebagai kriteria pengukuran prestasi. Yang pertama, biaya, yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya operasi tahunan. Yang kedua, kualitas sebagai sasaran, maka kualitas produk atau jasa harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penyerahan, mengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan secara konsisten. Yang keempat, fleksibilitas dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap perubahan volume dan memperkenalkan produk baru. Proses transformasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, masukkan, proses, dan keluaran. Adapun perbedaan barang dan jasa, barang yaitu berwujud, dapat disimpan, proses mesin, produksi sebelum dikonsumsi, kontak dengan konsumen rendah, dan kualitas objektif, dan barang termasuk manajemen produksi. Sedangkan jasa itu tidak berwujud, tidak dapat disimpan, proses manusia, produksi dan konsumsi bersamaan, kontak dengan konsumen tinggi, dan kualitas subjektif, dan itu termasuk manajemen operasi. Untuk ruang lingkupnya,
Perencanaan sistem produksi, ada perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Dan untuk sistem pengendalian produksinya, ada pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, dan pengendalian kualitas pemeliharaan. Dan ada juga sistem informasi produksi, yaitu struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, produksi untuk persediaan. Adapun tujuan manajemen produksi adalah untuk memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu dengan kebutuhan. Manajemen operasi dalam e-bisnis. Definisi e-bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik itu individual maupun instansi. Fungsi e-bisnis ini untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finansi, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-bisnis, yang termasuk proses transaksi online sebagai berikut. Yang pertama, data entry. Yang kedua, transaction processing. Yang ketiga, database maintenance. Yang keempat, document and report generation. Yang kelima, inquiry processing atau proses pemeriksaan. Di sini juga terdapat pendukung keputusan e-bisnis. Pendukung keputusan dalam e-bisnis. Untuk dapat sukses dalam e-bisnis dan e-commerce, perusahaan memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung bermacam-macam informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer dan seorang profesional bisnis. Level of managerial decision making yang harus didukung oleh teknologi informasi adalah: yang pertama, strategi manajemen; yang kedua, tactical management; yang ketiga, operational management. Dan ada juga 4 tahap evolusi e-bisnis. Yang pertama, tahap inform; yang kedua, tahap automate; yang ketiga, tahap integrate; yang keempat, tahap refine. Adapun topik-topik utama dalam manajemen operasional abad 21, yaitu peran baru manajemen proyek di abad 21, loyalitas baru, dan manajemen proyek. Adapun kesimpulan yang sudah dibuat dari ringkasan pada materi, kesimpulannya, manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Berlaku untuk berbagai macam produsen barang seperti elektronik, garment, otomotif. Demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa seperti media massa, hiburan, pendidikan, dan konsultan. Baik, terima kasih. Nama saya Rati Pertiwi, kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjawab soal pada mata kuliah Manajemen Operasi 2. Langsung saja pada soal yang pertama, pendapat tentang manajemen operasional abad 21. Pendapat saya tentang
Manajemen operasional abad 21 ini merupakan suatu studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi, bertanggung jawab untuk memproduksi suatu barang maupun jasa melalui transformasi input menjadi output. Soal yang kedua, apa itu e-bisnis dan e-commerce? E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tetapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Sedangkan e-commerce yaitu perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Soal yang ketiga, mengapa manajemen operasi harus mengetahui e-bisnis dan e-commerce? Jelaskan. Karena manajemen operasi ini merupakan pendukung keputusan e-bisnis. Untuk dapat sukses dalam e-bisnis dan e-commerce merupakan suatu perusahaan yang memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung bermacam-macam informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer dan seorang profesional dalam bisnis. Level of managerial decision making yang harus didukung oleh teknologi informasi seperti strategi manajemen, tactical manajemen, dan operational manajemen. Sekian jawaban soal pada mata kuliah manajemen 2. Saya ucapkan terima kasih.